kayak ada yang luka aja gitu. Iya, kayak kita iya. kalau misalnya luka. Ya, tapi kalau pas datang itu seperti kita mau sendawa, tapi apa namanya? Ada yang turun terus rasanya perih, pedes, asem gitu toh. Iya, sampai ke ulu hati sekadang mah nggak bisa. Jadi nanti ya nggak usah takut lagi, ini sudah sembuh total. Kalau seumpama ada rasa-rasa cemas atau rasa perih lagi kok takut. Nah, video ini nanti ditonton lagi kalau sudah kami upload. Jadi Iya Bapak. karena orang-orang yang konsultasi itu biasanya yang ditanyakan ya itu aja, nggak lebih dari itu. Nah, jawabannya juga sama pasti kan gitu. Iya. Nah, daripada pusing nelpon kami nggak keangkat-angkat, WA nggak kejawab, ya udah langsung tonton aja videonya sendiri yang pembicaraan kita ini toh. Iya, iya. Nah, Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum mado. Halo. Assalamualaikum. ya Waalaikumsalam. Dengan siapa Mbak? Saya Reni dari Kabupaten Sukabumi. Ya, bagaimana? Itu lagi nonton TV? Oh iya Pak. Ya, tolong matiin dulu ya. Iya, iya. Ya, supaya pembicaraannya ini detail jelas. Iya Pak. Udah. Ya, kenapa Mbaknya? Ya, saya kan setahun yang lalu. Setahun yang lalu sih Pak. Udah, maksudnya kalau lama sih udah lama juga. Udah Iya. hampir 2 tahun, cuman nggak pernah sekarang kayak sekarang. Ya, Cuman nabung-nabung biasa mual doang gitu kan Ya, Pak. ya. Cuman sekarang beberapa bulan sekarang dari pas puasa itu tenggorokan saya sampai ke mulut itu terasa panas perih sama gatal terus Ya. gitu Bapak. Saya kan udah pasien dokter dalam juga gitu. Ya. Kalau misalnya ke dokter-dokter biasa, obat-obat biasa, saya nggak mempan. Gitu. Ya. Ibaratnya udah beberapa puluh dokter biasa di Ya. ataupun mantri kayak gitu ya Pak. ya, Udah beberapa kali saya pesen itu herbal dari internet. ya, Seperti madu apapun, nggak Ya. ada reaksi apa-apa Ya. gitu dari daun-daun dari rebusan kayak gitu. Ya. Nah, tapi sekarang mah mual sama muntah nggak ada Pak, cuman Ya. panas perih sama kayak sariawan gitu, radang tenggorokan kayak gitu. ya. Nah, udah berapa hari Ya, itu cuman panas yang perih? apa? Panas perihnya udah berapa hari? Kambuh-kambuhan sih Pak, kambuh-kambuhan. Ya, itu kalau pas Kalau lagi enggak. Gini gitu, ya, Pak. kalau lagi kambuh-kambuh. ya kalau tenggorokan pas panas, perih, terus rasa seperti asem ya gitu kan? Iya, cuman kalau dari kepala, kalau duduk tegak gitu, ya Pak ya, kalau Ya. duduk tegak di tembok misalkan duduk tegak gitu kan ya, kayak kelayangan gitu, agak cemas-cemas sedikit. Kalau bulan-bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu gitu ya Pak, Ya. cemasnya itu berlebihan gitu sampai keringat dingin, sampai terus dikerok. Sampai nggak bisa duduk, selalu tiduran saking takutnya muter-muter, padahal nggak muter. Ya. Badan pikiran kita yang kacau gitu Pak gitu. Ya, ya, sempoyongan gitu kan, kayak vertigo toh? Iya, padahal Ya. enggak gitu, kata orang enggak sempoyongan, dia tegak dah badannya gitu, padahal kan yang dirasain saya sendiri gitu kan ya Pak, Ya, kayak kayak nggak bisa diem gitu badan tuh. ya, ya. Terus Eh, yang sekarang masih dirasa itu apa lagi selain suka pedes di tenggorokan? yang sekarang dirasain yang sering banget itu iya kayak sariawan itu yang bintik-bintik di pas ujung tenggorokan gitu ya Pak ya. Ya, Ujung tapi itu kadang-kadang sama datangnya itu kelayangan toh? sama cemas itu suka datang Ya. gitu, cemas sama kelayangan tuh kalau misalnya duduk suka datang Bapak, kalau misalnya tiduran enggak, anehnya teh. Ya, tapi datangnya juga kadang-kadang kan yang seperti sariawan di tenggorokan itu. Kalau itu udah sering juga sih Pak, malah sekarang dari bulan puasa sampai sekarang susah banget hilangnya gitu ta. Rasanya itu bagaimana?
seperti apa ya? Kalau misalnya kita makan pedes terus kepedesan gitu kan, perih banget gitu tak Oh Bapak. ya, tapi nggak terus kan? Perih Paling banget. cuman datangnya biasanya bersamaan dengan sendawa kan? Enggak sendawa Bapak. Iya, Enggak kayak sendawa sekarang. kayak mau sendawa, ada cairan naik terus nanti turun lagi rasanya perih pedes gitu toh. Iya kayak ada yang luka aja gitu. Iya, Pak. kayak Kita iya. kalau misalnya luka. Ya, tapi kalau pas pas datang itu seperti kita mau sendawa, tapi apa namanya? Ada yang turun terus rasanya perih, pedes, asem gitu toh. Iya sampai ke ulu hati. Sekadang mah nggak bisa apa, nggak bisa itu harus mangap gitu kan sampai Ya. sampai nggak bisa ini apa, mulutnya tuh udah diminum apa aja penyedar gitu kan ya Pak. Ya. Apa itu udah buat menghilangkan rasa perihnya itu, gatalnya tetap aja gitu Ya, kan. ya. Tapi gatalnya nggak tiap hari kan? Cuman kalau pas datang itu aja toh. Enggak, iya. Ya, kalau pas maksudnya pas datang yang rasa pedes, perih gitu, yang mau naik ke tenggorokan Iya, tapi itu seperti sangat turun lagi bisa gitu banget, toh. Bapak, itu teh. Ya, Iya, sangat ya. bisa banget itu teh. Ya. Dari awalnya lambung, cuma asam lambung, terus kata dokternya ya Pak, kata dokter saya kan nggak tahu ya. Yang saya rasain itu jadi pasien dokter dalam itu yang saya rasain cuma kena GERD, cuman kan dari asam lambungnya naik ke kerongkongan gitu. Seringnya ya. itu yang Ya, cemas baik. itunya harus ke psikolog katanya gitu. Nggak usah. Mak. Ini nggak usah ke psikolog, ini juga nggak perlu pakai obat. Terus selain itu yang dirasakan apa? Sama sempoyongan tadi? Iya. Selain Kayak sempoyongan? berat itu di pundak gitu ta. Ya, Kayak selain di kepala tuh. Selain sempoyongan? Enggak sih Bapak. Kalau Udah nggak ada kan? sekarang udah nggak muntah, nggak mau, Ya. cuman sesekali aja. Gini sekarang ya tak kasih tahu ya. Ini sebenarnya itu bukan penyakit ya. Ini bukan penyakit. Cuman kalau yang sempoyongan tadi atau seperti vertigo suka rasanya putar tadi, itu sebenarnya cukup terapi saja. Ini sudah aman. Iya. Ya, nggak perlu pakai obat-obatan. Pakai obat-obatan nggak akan mempan ini seperti ini. Nah, terus untuk yang rasa pedes di mulut tadi, di tenggorokan tadi, pedes, perih, terus rasanya seperti kayak ada cairan asam gitu toh. Nah, itu saat kita itu sendawa, tapi ada makanan, sisa makanan atau sisa minuman yang berhenti di atas katup lambung. Saat kita sendawa, jadi larinya itu seperti mau sendawa tapi nggak jadi. Nah, itu gasnya tetap keluar tapi cairannya turun kembali. Nah, cairan turun kembali tadi akan mengakibatkan rasa perih, pedas, dan asam, agak pahit. Nah, itu yang seperti ini bukan penyakit dan ini aman. Nggak berbahaya Bapak. Nggak berbahaya, ini bukan penyakit. Ini hampir Tapi lama sembuhnya Bapak. ya gitu, ta. lama sembuhnya, tapi kan jarang datang kan. Datangnya biasanya Kalau misalnya lambung, kalau misalnya sekarang perihnya itu sering datang, kadang sehari sekali gitu, sehari ya, sekali gitu. Jadi tapi juga nggak tiap hari toh. Iya Bapak. Ya. Jadi sering Ya. nggak seperti dulu lagi Iya, gitu ta. iya, makanya ini kita kembalikan supaya pemikiran Mbak ini ke ke sebelum kena asam lambung ya. Jadi tak kembalikan Iya. lagi, ini nggak sakit ini sebenarnya. Bukan kami sok tahu, tapi kami itu juga bisa mendiagnosa dari jarak jauh dan kami bisa merasakan apa yang dirasakan Mbak itu toh. Nah, Iya. saat seperti itu nggak usah takut, ini bukan penyakit. Dan datangnya kadang-kadang itu biasanya saat kita habis makan ya, atau rasanya kan seperti saat minum Sprite atau Coca-Cola itu toh. Iya. Nah, ya itu sebenarnya bukan penyakit. Cuman orang yang pernah asam lambung dianggapnya itu penyakit dan bilangnya, "Pak, kenapa tenggorokan saya masih perih, masih panas?" Ternyata itu pas kami tanya itu hal-hal yang wajar dan biasa. Dan orang sehat pun akan mengalami hal-hal yang seperti itu kadang-kadang terutama saat makan makanan-makanan yang jenis-jenis asam. Nah, itu biasanya orang yang suka makan asam itu akan sering sendawa dibarengi dengan cairan yang asam itu. Udah akhirnya pas turun kondisinya di tenggorokan dekat dada itu rasanya seperti perih, pedas, tapi nggak lama, paling cuman berapa detik kemudian hilang, ya toh?
Iya. Ya, itu bukan penyakit, ini nggak usah takut. Jadi jangan semua dianggap penyakit. Jadi dulu Mbak sebelum pernah kena asam lambung, ya, itu pasti kan juga pernah merasakan hal yang seperti ini. Tapi kan nggak dirasakan karena nggak pernah sakit. Kita nggak punya panik, ya toh? Iya, sekarang nggak Nah, apa-apa takut ya apa-apa ya, takut gitu. karena kita pernah kena asam lambung, akhirnya takut. Jadi apa rasa yang orang sehat juga dirasakan, dianggapnya ini juga dianggapnya masih sakit, padahal enggak. Dan ini banyak sekali, termasuk yang komentar-komentar di YouTube kami itu kadang bilang nggak ada perubahan setelah kami telepon. Ternyata ya masalahnya seperti keliengan, sedangkan keliengan memang nggak bisa dengan obat-obatan. Keliengan bisanya cuma terapi, walaupun itu datangnya bersamaan dengan asam lambung. Nah itu seperti itu. Jadi sensasi asam lambung dan itu paling sulit dihilangkan tanpa terapi. Tapi kalau dengan terapi itu keliengan akan hilang total. Itu seperti itu. Kan dulu saya juga sama asam lambung parah, ya toh. Tapi ya sekarang nggak ada keliengan sama sekali. Nah, dan Katanya betul-betul. kalau udah kronis gitu asam lambungnya. Ini bukan asam lambung kronis, bukan GERD, bukan hal-hal yang seperti ini udah biasa. Yang penting Mbak kalau sudah sembuh seperti ini, jangan makan pisang, kecuali pisang itu sudah direbus atau digoreng. Kalau belum direbus atau belum digoreng, biasanya saat makan pisang langsung lemes, kunang-kunang, nanti bisa muter lagi kepala itu. Terus rasanya jauh lebih parah daripada yang sekarang kemarin-kemarin dirasakan itu. Ya. Iya. Ya, jadi ini nggak usah pikiran datang kayak gitu, aman itu, bukan penyakit. Mau Tapi diobatin muncul kayak tiba-tiba, Pak. ya? Gitu. Muncul tiba-tiba pikirannya gitu. Ya. Nggak dipikir-pikir muncul tiba-tiba aja gitu, Pak. Nggak usah dipikirin. Itu yang seperti sendawa terus nanti bikin pedes di tenggorokan tadi atau perih atau seperti luka gitu toh rasanya. Tapi cuman berapa detik. Cara terapinya gimana, Bapak? Ya, sebentar. Makanya berapa detik hilang gitu. Nah, setelah berapa detik hilang, nah itu nggak usah takut karena itu cairan sudah masuk ke lambung lagi. Nah, itu sebenarnya kalau keluar betul sampai mulut itu terjadi seperti muntah, cuman sedikit. Nah, karena cairannya terlalu sedikit dan numpang di gelembung udara yang mau keluar jadi sendawa tadi, akhirnya cairannya turun lagi karena pecah di tenggorokan gelembungnya. Nah, itu seperti itu. Makanya rasanya seperti kita habis minum Sprite atau Coca-Cola, itu aman, bukan penyakit ya. Itu mau diobati pakai obat apapun nggak akan mempan, sewaktu-waktu akan datang lagi. Karena ini masalahnya bukan penyakit. Dan ini orang sehat juga banyak merasakan hal yang sama. Tapi kalau orang sehat kan nggak punya rasa takut, jadi santai saja. Paling habis seperti itu langsung diminumin air langsung hilang, kan gitu. Iya. Ya toh? Nah, terus ini nggak ada terapinya juga, nggak ada obatnya juga karena ini bukan penyakit. Dan ini memang buatan Allah langsung, dan itu otomatis ya, itu udah otomatis semua orang merasakan hal-hal seperti itu. Terus untuk keliengannya itu, untuk keliengan itu sebenarnya kami banyak videonya, tapi mungkin besok atau hari Minggu mungkin kami ngupload yang konsultasi tinggal punya rasa suka kadang datang keliengan, dan itu kami ajari terapinya di situ, dan terapinya mudah sekali, sederhana. Nah, itu kami peragakan di video itu. Nanti kalau umpama lihat YouTube, perhatikan saja. Terus nggak usah takut umpama ada apa-apa langsung dihubungkan dengan asam lambung. Jangan nebak-nebak sendiri. Kita yang pusing sendiri, ya. Jadi Iya, benar, Bapak. ya, kalau umpama kita itu nggak nebak-nebak sendiri, nah itu kita aman. Pokoknya ada rasa kok cuman sebentar, ya udah, ini cuman reaksi tubuh sesaat gitu aja. Dan itu memang semua orang sehat mau orang sakit itu kadang ada reaksi-reaksi yang sesaat. Nah, kadang tiba-tiba di punggung pegel, tiba-tiba pinggangnya agak kaku, tapi nanti hilang sendiri. Nah, itu reaksi-reaksi tubuh yang sesaat, dan itu bisa dirasakan siapa saja, entah orang sakit atau orang sehat. Tapi itu aman semua. Nah, kalau yang nggak aman itu kalau sakitnya terus-terusan, tiap saat, tiap detik, tiap menit, nah itu baru penyakit. Tapi kalau datangnya kadang-kadang seperti ini kan belum tentu seminggu sekali kan datang itu tenggorokan perih itu. Sering, Bapak,
sekarang mah kalau misalnya dulu kemarin-kemarin Ya. jarang-jarang, kalau sekarang sering banget. Ya. Soalnya kan dipantrang nggak dipantrang, saya kan pencinta pedas ya Bapak Ya, kalau kita dulu. kalau kita habis makan pedes atau seneng pedes saat sendawa kok keluar panas seperti itu, ya nggak usah takut, itu nggak Iya. apa-apa. Dan itu hampir semua orang kalau makan terlalu pedes banyak, biasanya saat sendawa akan keluar ikut cairan naik sedikit, dan itu nanti turun lagi bikin pedes di Langsung tenggorokan. perih banget Ya, di tenggorokan gitu. ya, tapi itu bukan penyakit, itu mau diobati kemanapun nggak akan ketemu itu. Dan malah orangnya bingung, biasanya diajak konsultasi seperti ini, dikira perihnya itu perih apa. Nah, kalau kami kan semua yang kami rasakan, kami tanyakan sama dengan ini enggak kan gitu. Kalau sama ya itu memang aman gitu loh, seperti yang kami tanyakan. Jadi kami walaupun ini kalau kami memang khusus jual obat ya, seandainya kami khusus jual obat, Mbak saya takut-takutin bisa toh. Mbak harus beli Oh, obat. iya. Nah, iya, tapi kita kan nggak seperti itu. Kita ngomong apa adanya karena kami niat yang utama itu hanya ingin menolong orang-orang yang asam lambung itu bisa merasakan kesembuhan, bisa merasakan nyaman kembali gitu toh. Nah, tapi Iya. kalau memang perlu obat ya kami arahkan, dan kami tidak harus memaksa beli obat kami, walaupun konsultasi dengan kami silahkan. Nah, itu kami tidak mengarahkan harus beli obat kami. Dan kalau nggak perlu pakai obat ya kami tidak mengarahkan pakai obat. Nah, itu seperti itu ya. Iya. Nah, terus untuk keliengan itu karena banyak juga yang suka komentar ya di YouTube kami itu bilang, saya udah minum obat banyak tapi keliengannya sama saja nggak hilang umpama. Nah, ini obat kami itu tidak bisa untuk ngilangin keliengan, tapi sensasi yang lain seperti mual, debar-debar, kembung, mimpi buruk, ngos-ngosan, mudah lelah, kaki dingin, badan dingin. Nah, itu semua itu bisa hilang dengan obat kami. Tapi karena keliengan ini kalau sudah masuk ke pembuluh darah otak atau saraf otak, ini akan sulit sekali kecuali diterapi. Makanya kami tidak menawarkan obat. Kenapa? Karena memang ini sembuhnya harus dengan terapi itu. Nah, nanti Iya, sekarang Bapak mudah kalau misalnya jauh dikit mudah lelah, kalau Ya. misalnya marah-marah mudah ngos-ngosan. ya kalau orang marah itu gampang ngos-ngosan semua. Sekarang orang marah-marah itu kita butuh tenaga lebih besar daripada kita kerja keras atau kerja berat. Nah, itu kita akan mudah lelah, tarik nafas panjang karena dengan amarah itu tenaga kita keluar banyak sekali. Walaupun kita diem marahnya, itu kita akan membuang tenaga yang lumayan besar ya. Jadi kalau bisa ya nggak usah marah, ngapain marah-marah. Jadi kita langsung ambil kesimpulan. Kalau umpama ada masalah, kalau dengan marah selesai, tidak dengan marah juga selesai ya, kita milih ya nggak usah marah toh. Iya, tapi katanya kalau misalnya asam lambung tuh gampang marah juga. Terus kalau misalnya saya telat makan sekali aja Bapak tahu, udah kan males gitu kan. Di situ mulainya. Ya, suka panas Kalau saya gitu udah toh. males, mual gitu, semua ada. Kalau Gini. misalnya telat makan sekali aja gitu. Ya, telat makan tidak membuat penyakit, tapi selama ini kan kita kena sugesti telat makan bisa membuat penyakit. Kita suruh makan secara teratur 3 hari sekali ya toh. Iya. Nah, tapi mungkin Mbak pernah dengar kan banyak orang yang kadang nggak bisa makan aja beberapa hari gitu juga aman-aman saja, dan makan bisa sehari sekali kadang ya toh. Iya Bapak, benar Nah, juga. itu aman kan? Terus kita sama Allah disuruh puasa. Nah, saat puasa itu kita telat makan selama sebulan loh. Itu yang harusnya kita tidur suruh makan, yang harusnya kerja malah suruh nggak makan ya toh. Iya. Juga tidak jadi penyakit ya toh. Iya Bapak. Nah, ini pembuktian dari Allah sendiri sudah membuktikan telat makan tidak membuat penyakit. Cuman kenapa kok kita bisa sakit? Nah, itu seperti itu kita yang harus ditanya. Kita bisa sakit bukan karena pola hidup kita, bukan faktor stres kita atau pemikiran kita, pola pikir kita atau pola makan kita. Nah, itu yang salah bukan itu. Cuman saat kita sakit itu memang kita ditugaskan sama Allah itu suruh berobat. Jadi jalannya rezeki para pengobatan ya orang sakit itu. Jadi kalau kita sakit nggak usah pikiran macam-macam. Oh, berarti saya sama Allah sedang ditugaskan suruh nyari obat. Dan ini proses kan gitu.
Proses apa? Pendewasaan kita dari Allah dengan cara dikasih ujian segala penyakit, umpama penyakit kita sabar enggak menghadapi penyakit. Terus kita kadang diuji, tapi kadang kita kan juga ngeluh kenapa kok kita sakit-sakitan gitu kan. Tuh padahal umpama dosa saya apa, kadang gitu ya. Nah, itu saat kita kasih sakit langsung kembalikan sama Allah. Berarti saya lagi disuruh berobat, saya megang rezekinya pengobatan, itu aja, itu aman, udah. Tapi ini Soalnya saya udah beberapa kalau misalnya di biaya ya Pak ya. ya, Kok saya udah dari dulu berobat terus habis berapa biaya, kalau dipikir-pikir sayang juga gitu, kok nggak ada perubahan, paling cuman sebulan lah minimalnya gitu tak. ya. Kambuh lagi, seminggu kambuh lagi, berobat Nah, lagi. ini gini, gitu ini kan. sebenarnya bukan kambuh dan ini memang faktor biasa yang seperti ini. Dan ini memang bukan penyakit ya, mau diobatin kayak apapun, mau beli obat kami juga nggak akan sembuh karena ini bukan penyakit. Kenapa? Ya, jadi karena ini bukan penyakit, jadi nggak usah takut mau diobatin sampai jutaan nggak akan ketemu obatnya. Terus saya kan tadi konsul juga ya Bapak ke Ya. admin Bapak, Ya. Pak Yunan ya. Ya, Terus saya juga pesan matuk SJ cair sama yang kapsul juga. Ya, barangkali saya minat itu kan, lihat-lihat dari YouTube Bapak gitu kan Ya. ya. Banyak yang ini, banyak yang cocok juga. Mudah-mudahan Ya. ke saya juga, ke diri saya ada perubahan gitu kan Bapak. Ya, Soalnya banyak. saya capek Gini. juga gitu kan. banyak cocok itu kan kalau sakit, Oh ya iya, kan? iya. Ini kan sebenarnya udah bukan penyakit. Dan ini wajar, ini akan datang ke siapapun, mau orang sehat, mau orang ini pecinta pedas. Pasti saat sendawa banyak yang suka ngikut cairannya itu dan bikin pedas di tenggorokan, tapi cuman beberapa saat atau mungkin 5-10 detik itu hilang lagi, ya toh? Iya. Nah, ya itu bukan penyakit, nggak usah takut, ini sebenarnya udah nggak sakit ini. Cuman kalau Tapi kita saya konsumsi dari herbal Bapak nggak apa-apa. ya nggak apa-apa, tapi ya tetap rasa kalau habis makan pedas nanti seperti sendawa terus keluar rasa perih panas itu, kalau cairannya ikut naik ya tetap terasa, itu nggak akan hilang. Oh, nggak akan hilang walaupun dari herbal Bapak juga gitu. Iya, nanti kalau sudah terlanjur beli, kayaknya kalau belinya kapan itu pesennya? Tadi Bapak. Oh, kalau tadi pasti udah dikirim toh. Nah, kalau tadi belinya Iya, pasti sudah tadi dikirim. siang. Ya, kalau seumpama belum dikirim masih bisa dibatalkan karena ini sudah nggak perlu obat sebenarnya. Tapi kalau umpama yang cair nanti diminum saja untuk jaga-jaga, untuk sambil untuk membersihkan Iya. Soalnya ususnya saudara ya. saya juga pernah beli di Bapak juga. Ya. Katanya alhamdulillah sampai sekarang dia nggak pernah lagi, katanya Bapak gitu. Ya, yang siapa temen? Coba. Iya, saudara saya Ya. kan di sini ada, suka lihat YouTube Bapak. Ya. Makanya saya sering lihat YouTube Bapak itu dari saudara saya dari Ya. pertama Bapak ada, saya kan udah subscribe juga ya, saya Ya, udah ya. lihat dari awal, dari Ya. tahun-tahun lalu juga gitu. Ya. Dipikir-pikir iya ada benernya juga yang Bapak omongin itu, semua ada benernya. Pas saya pertama kali kena Ya. penyakit ini, kata dokternya penyakit ini, kan saya BB tuh diet pertamanya Ya. dari 78 pengennya 60 diet. Ya. Cuman dietnya ketat, makan nasi enggak, cuman pedas sama asam tuh terus-terusan dimakan sampai saya akhirnya kena asam lambung ini gitu kan ya. Ya. Terus semenjak saya punya asam lambung ini, saya diberhentiin pedas sampai beberapa bulan. Dan saya kan kalau makan nggak pakai pedas kan nggak bisa masuk juga Bapak. Ya. Kalau kami kan Terus nggak saya melarang makan- pedas ya pertama, karena apa? Iya. Lambung ini jarang sekali bermasalah, usus juga jarang sekali bermasalah. Makanya kenapa banyak orang asam lambung, GERD, anxiety sulit sembuhnya? Karena masalahnya bukan di lambungnya, tapi kita kan selalu dikasih obat untuk lambung. Sedangkan masalahnya itu Iya. di luar lambung semua rata-rata. Nah, itu yang bikin kita tidak kunjung sembuh. Nah, seperti itu. Tapi ini sekarang nggak usah takut ya. Ini saya kembalikan supaya Mbak juga tenang. Ini sebenarnya sudah bukan penyakit semua yang datang ini, kecuali yang keliengan. Nah, keliengan itu kalau kita nggak dipikirkan, kita nggak dibuat panik, nggak dibuat cemas, itu kalau cuman datangnya kok kadang-kadang saja, itu nggak usah takut, ya. Lama-lama kita akan terbiasa dan lupa. Itu seperti itu.
Terus yang pedas tadi, kalau kita suka pedas juga kok sering datang seperti itu, ya wajar, dan itu tidak apa-apa, itu bukan penyakit ya. Karena setiap kita habis makan itu kan diwajibkan paling tidak sendawa. Makanya kita dibuat sama Allah itu ada sendawa, ada buang angin, supaya gas itu tidak numpuk di dalam usus dan lambung. Nah itu supaya keluar, bagaimana supaya tidak numpuk? Nah itu lewat sendawa atau buang angin. Makanya kalau kita habis makan atau habis minum, kadang sendawa itu juga wajar. Nah itu seperti itu ya. Cuman kalau orang-orang yang pernah sakit asam lambung itu suka bilangnya, kenapa saya belum sembuh, kenapa saya masih sering sendawa. Nah sendawanya ini kalau habis makan ya udah, nggak usah dipikirin. Habis makan semua orang sendawa kan, cuman ada yang sendawanya ditahan, ada yang tidak, kan gitu. Iya. Ya, Kadang suka berjam-jam sendawa terus kayak masuk angin gitu, Ya. sampai muntah. Kadang juga kayak gitu saya pernah. ya, tapi kan nggak terus-terusan toh, paling seharian toh. Iya. Ya, Sampai gembung juga kan perut kayak yang masuk angin gitu. ya paling seharian gitu toh. Iya Bapak. Ya, Dulu no. kayak gitu. Gini, Cuma sekarang ya, enggak. ya, itu yang kayak gitu, kalau cuman sehari saja itu nggak usah takut ya. Apalagi saat kita umpama kok kurang tidur malam 2 hari saja atau 3 hari kok kurang tidur malam, biasanya kita tiba-tiba di dada agak nyeset, terus di perut kok seperti agak kembung, di ulu hati agak tidak nyaman. Udah ditekan-tekan pakai 1 jari saja, itu hanya gas saja. Sakit. Ya, Sakit, itu gitu bukan kan. penyakit. Nggak usah panik. Jadi kalau ada datang sensasi yang kayak gitu itu nggak usah takut, nggak usah panik. Kita langsung tangani sendiri. Kan di tempat kami ada pertolongan pertama saat asam lambung naik, ya toh. Ikutin terapinya Iya, itu. Kalau langsung hilang, nggak usah takut, berarti bukan penyakit, dan itu hanya reaksi sesaat tadi yang saya katakan. Nah, orang juga banyak juga yang kadang tiba-tiba kembung tapi nggak minum obat, tiba-tiba hilang juga, kan gitu toh. Iya. Ya, nggak usah takut apa-apa. Pokoknya kalau Tapi ya, Tapi Bapak, kemarin saya makan pepaya. Dulu kan saya sering banget makan pepaya Ya. pepaya apapun, dari mentah sampai ke matang. Ya. Tapi kemarin saya makan udah beberapa hari, 2 hari 3 hari saya makan, kenapa direaksi di perut sampai di tenggorokan saya sangat panas gitu Bapak. Nah di situ Ya. saya heran, Gini. kok heran gitu. Mbak kan biasa makan pedes toh. Nah, Iya. sekarang setelah makan, umpama makan pepayanya itu kok tadinya makan pedes atau dibikin seperti rujak, ya pakai rujak atau sambal lotis, ya sama aja. Akan keluar itu pedesnya itu, tapi sedikit, dan itu membikin pas itu paling sehari juga umpama datang juga sekali toh, nggak terus-terusan. Ya. Sampai 3 hari Bapak panasnya. Iya, sampai umpama 3 hari juga kan nggak terus-terusan toh. Paling pas datang Iya. sendawa itu kan. Iya, ya Bapak itu. Ya udah, itu nggak usah Makanya saya takut. pikir, apakah asam lambung saya lagi naik, apakah saya pantrangannya ini apa ini gitu. Saya suka mikir sendiri gitu. Kalau misalnya Wah. saya konsumsi obat dari warung gitu ya Bapak, dari toko-toko gitu kan, supermarket gitu Iya. kan, katanya harus konsul dulu ke dokter dalam apa saya, makanya saya bingung sekarang mau minum ini, mau minum ini, mau minum itu, harus konsul ke dokter dalam kan. Jadi saya tuh kepikirannya kemana-mana gitu. Ya, ini bukan Apakah penyakit, saya nggak usah. separah ini gitu. Ya, yang penting gini ya, yang tadi saya katakan tadi, Mbak itu kalau ada rasa cuman dikit-dikit, nggak usah dirasakan. Seperti sakit asam lambung berapa lama waktu itu? Saya sekarang hampir 2 tahun kalau diperkirakan. Cuma kan yang dulu begitu yang setahun kemarin itu yang parahnya banget, muntah, mual sama pusing. Ya, Gitu kan. Yang sekarang Ya. itu setahun sekarang dari bulan puasa sampai sekarang tuh yang susah hilang, panas, gatal sama perihnya. Itu yang sangat susah hilang gitu. ya susah Kalau hilang. mual sama muntah Itu sebenarnya nggak susah hilang. sekali gitu. Itu sebenarnya mudah hilang kalau kita ngurangin pedesnya aja. Kalau kita ngurangin pedesnya, umpama makan pedes ya seneng boleh, tapi jangan berlebihan. Nah itu biasanya Tapi juga sekarang nggak. saya udah nggak makan pedes Bapak. Ya kalau nggak Makanya makan, saya heran gitu. iya kalau nggak makan pedes juga umpama datang itu
walaupun seneng pedes nggak makan pedes, kalau ada cairan di atas katup lambung saat kita sendawa ke bawah ya, itu akan bikin perih pedes itu. Tapi itu aman, itu bukan penyakit. Iya, jantung berdebar-debar sendiri gitu. Ya Kayak berdebar-debar gitu, karena jantung kita kadang-kadang takut kan, trauma, kita takut Iya. ini, takut kambuh lagi gitu toh. Iya, mikirnya kesana lagi. Udah nggak usah takut kambuh lagi. Biasanya kalau sudah Iya, sembuh, makanya saya suka sering liatin Bapak di video-video, udah berapa jam liatin sampai ketiduran gitu, sampai fokus apa ke saya, ke diri saya gitu, apa iya, oh iya gini sampai tenang gitu saya Ya. ngeliatin video-video Ya, dari makanya Bapak, gitu. gini, Nggak bisa tidur, kalau gitu saya. kalau nyimak video kami, apalagi yang konsultasi seperti ini juga besok mungkin atau lusa ini masuk di YouTube, ya toh. Nah, nanti Iya. kalau umpama ada rasa yang kok cemas atau apa, nah ini dengerin lagi. Oh, kemarin Pak SC udah bilang begini, berarti aman udah gitu. Kita nggak usah trauma, nggak usah takut kabur. Pokoknya kalau udah sembuh, asal tidak makan pisang. Sama ini ada 3 yang kami larang ya. Sambal ijo, sambal ijo ini hati-hati. Terus pisang sama saus yang kalau dituang umpama kita beli mie ayam atau beli bakso tapi sausnya kok dituang encer. Saya gemboran gitu ya Bapak ya. Ya kan, kalau saus itu kan kental. Nah, Iya. kalau encer itu biasanya kan sudah dicampur air. Nah, saat dicampur air itu kadang dari pedagang-pedagang itu kan nggak dibuang sehari, itu nggak dibuang. Ya toh? Nah, biasanya nyampur airnya sekarang, nyediainya itu besok. Nah, akhirnya itu kan basi air itu kalau cuman air dicampur di situ. Nah, basinya nggak kelihatan karena ketutup asemnya saus tadi. Nah, ini bisa Iya. juga memicu kita kambuh lagi. Seperti itu. Walaupun kambuhnya tidak lama, paling seminggu, tapi rasanya lumayan luar biasa itu. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Ada 3 ini. Nah, sambal hijau, pisang, Kalau dan misalnya Bapak, kalau misalnya kacang, kan saya lihat di YouTube juga kacang Ya. tanah gitu kan. kalau udah sembuh Katanya begini mungkin- aman. Ini tuh udah sembuh loh mbaknya. Tapi saya makan yang disebutin Bapak, ada reaksinya ke saya gitu, ada perihnya, ada panasnya gitu, ada kembung gitu kan. Ya, panas kembung itu di mana? Begah atau kembung? Iya begah gitu, kayak nggak enak aja gitu. Ya. Gitu. Terus Juga. paling sekitar 1/4 jam atau setengah jam hilang kan? Iya. Ya. Paling sehari Dan gitu Bapak. ya, biasanya kalau setelah sendawa hilang toh. Iya. Ya, ini juga bukan penyakit. Gini tak kasih tahu. Saat kita makan, seperti Mbak itu kalau umpama kita punya lambung, itu sama dengan kita naruh botol dimasukkan ke dalam air. Botol kosong masukkan ke dalam air. Airnya masuk, ada blubuk gitu, anginnya keluar toh. Iya Bapak. Ya, itu kalau nggak keluar, ya makanan apa, airnya kan nggak bisa masuk. Ya kan, kalau ditenggorokin gitu. Iya. Ya, kalau umpama Iya. gelembung udaranya nggak keluar, airnya kan nggak bisa masuk ke botol itu walaupun dilelepin kan. Iya. Nah, itu saat kita makan itu sama dengan botol yang ditaruh di air tadi. Saat kita makan, nah gasnya yang di dalam lambung itu harusnya keluar. Kalau tidak keluar ya tambah bikin kita seperti kekenyangan. Itu seperti itu. Nah, saat seperti kekenyangan itu bisa sehari kayaknya kita kenyang terus atau seperti nggak nyaman perutnya. Nah, itu seperti itu. Tapi itu juga bukan penyakit. Gitu loh. Oh, bukan, berarti ini bukan dari asam lambung yang kronis, yang yang parah gitu, bukan Bapak? Ya, ini ringan juga enggak, parah juga enggak. Ini udah sembuh ini. Oh, tapi kalau setiap saya makan, jadi saya tuh ragu sekarang, mau makan pedas takutnya kambuh, mau makan pedas takutnya kambuh. Jadi pengen rasa makan apa aja, cuman yang keraguan itu yang masih ada di pikiran saya tuh itu. Ya. Takutnya ini lagi, takutnya ini lagi. Padahal pengen nyobain ini, pengen nyobain itu, pengen makan ini, pengen makan itu. Enggak, kalau kita pengen makan, kita enggak usah ketakutan. Sekarang kemarin pantang makan selama 2 tahun, pantang makan, sakit toh, tetap enggak sembuh kan? Iya, Enggak pantang juga sakitnya enggak nambah toh.
Ya makanya bebek makin turun, makin turun, makin turun, Bapak. Ya, karena kita terlalu pikiran. Kita pakai logikanya. Saat kita pantang makan, sakitnya tidak sembuh, tidak pantang sakitnya tidak tambah, ya udah makan, berarti itu bukan pantangan. Itu aja. Iya kan? Iya, berarti tidak ngaruh juga ya Bapak kalau dipikir-pikir ya. Ya pengaruh. Nah, kita kalau pantang makanan, gizi kita, orang makanan dibuat sama Allah untuk bikin untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, kalau kita nggak dapat gizi yang tepat, ya kita tambah kurus. Oh Nah, iya. itu jadi kita nggak usah kepikiran, kalau mau makan makan saja. Yang penting 3 itu yang harus hati-hati. Kalau bisa pisang, kalau mau makan yang tidak dimasak atau tidak direbus goreng itu ya. Kalau bisa tinggalkan seumur hidup. Nah, terus untuk sambal hijau itu cuman waspada saja ya, sama saus ini waspada yang ada airnya, yang encer. Oh iya, berarti 3 itu ya Bapak, saus, sambal hijau sama apa tadi teh? Ya, Pisang, kalau misalnya sama pisang pisang. dikolok bisa juga Bapak. Pisang kalau sudah dikukus, sudah direbus, sudah digoreng, sudah dimasak, diolah seperti apapun aman. Tapi yang Oh, aman. tidak diolah, hati-hati. Itu bisa kambuh waktunya nggak lama. Itu biasanya sekarang kita makan jaraknya paling 1 jam atau 2 jam akan kambuh langsung. Biasanya pertama langsung pandangan buram, gelap, mau bangun seperti mau pingsan kalau berdiri, terus lemes, keringet dingin. Itu seperti itu datangnya, sama perut melilit nggak karu-karuan. Itu kalau kita makan. Iya ya Bapak. Yang lain kami tidak melarang, makan saja, tapi tak kasih tahu biar nggak takut. Ya, Cabai, makanya obat saya tuh menumpuk Bapak sampai sekarang, kalau misalnya dikumpul-kumpulin gitu. Sampai bosan minum obat. ya, ya orang ini udah sembuh mau minum obat, gimana sembuhnya? Orang udah sembuh, cuman kita kan kalau sudah sakit 2 tahun kan kita lupa dengan sembuhnya, lupa dengan sehatnya, toh? Iya. Iya. Ya, karena kita lupa dengan sehatnya tadi, makanya kita rasanya seperti masih sakit-sakitan, dan kita itu nebak-nebak sendiri. Kita jangan nebak-nebak sendiri. Pokoknya kita makan enak, kok umpama ada reaksi kok cuman agak begah atau kekenyangan, ya nggak usah dipikirkan, itu memang kenyang. Itu seperti itu. Jadi dulu seperti sebelum kena asam lambung, ya. Mbak kan kadang mungkin ngerasa sakit ini, sakit itu nggak dirasain, tahu-tahu berapa jam kemudian sembuh gitu toh. Iya Bapak. Nah, ya. Tapi kenapa dulu nggak memikirkan seperti ini, nggak ketakutan, nggak cemas? Karena apa? Karena kita nggak pernah asam lambung. Nah, setelah kita asam lambung itu kan kita memiliki cemas, rasa cemas. Dan rasa cemas ini yang harus kita terapi lewat ya seperti ini, telepon seperti ini. Nah, cara terapinya bagaimana? Ya kita ingatkan, kembalikan ke waktu dulu sebelum sakit asam lambung. Ada reaksi-reaksi yang sesaat-sesaat, ya nggak usah takut. Itu seperti itu aja. Jangan dipikirin-pikirin lagi itu ya Bapak. Ya nggak usah dipikirin, orang ini udah sembuh betul. Iya, tapi setiap misalnya saya duduk sendiri gitu toh Bapak, kalau misalnya saya lagi duduk tenang-tenang, muncul gitu pikiran aneh-aneh gitu, ini kalau misalnya saya lagi sakit gini, saya misalnya saya lagi panas nih Pak, berobat ke sini, ini mah dari asam lambung katanya, ini mah lagi naik asam lambungnya, ini mah lagi GERD, ininya gini ya, pokoknya saya kepikiran lagi ke sini lagi gitu Pak. Ya, dulu saya ngilangin itu nggak lama karena kami langsung kembali. Waktu saya dulu juga saya ngerasa seperti ini, tapi wajar-wajar saja. Umpama kita terlambat makan setengah jam saja, kadang kan perut kita panas, ya toh? Iya. Nah, kita makan hilang. Sebel juga Bapak gitu, nggak mau, males aja gitu. Ya, kita makan langsung hilang panasnya, ya toh? Nah, atau minum minuman yang agak manis atau anget, hilang juga, ya toh? Nah, itu berarti bukan penyakit. Saat katup lambung kering pun itu akan memicu rasa panas di perut dan ulu hati. Tapi itu aman. Itu juga bukan penyakit. Jadi jangan langsung kita menyimpulkan semua asal terasa penyakit. Enggak sembuh-sembuh ini nanti. Biar Saya harus ke psikolog, saya harus di endoskopi katanya, biar tahu seberapa luka di dalam lambung, biar tahu seberapa parah di lambung katanya. Iya, gitu. tapi nggak ada Harus lukanya di dong. endoskopi di psikolog, tapi saya nggak dilakuin soalnya saya takut gitu, takut apa iya bener-bener kejadian, apa iya kayak gitu Bapak. Enggak, ini enggak ada masalah. Ditaruh psikolog kenapa atau psikiater?
Nah, Mbak kan Katanya saya selalu cemas, katanya ke apa selalu apa kelayangan, katanya makanya dokter disuruh ke psikolog aja Bu terapinya kayak gitu. Kayak bukan ya, saya bukan orang gila katanya. iya, nah kita itu dianggap orang gila tadi karena memang Mbak nggak sakit, ngaku sakit kan tetap kok dianggapnya orang gila. Cuman kalau kami kan pernah sakit, jadi kami tahu keluhannya orang-orang yang sudah sembuh itu pasti banyak yang ngeluh seperti ini. Nah, itu seperti itu. Iya, iya cerita ke orang yang belum pernah terkena seperti saya, makanya ini mah cuma di pikiran aja, ini mah cuma bohongan katanya. Padahal yang dirasain saya tuh bukan kayak gitu, emang bener nyata. Iya, iya benar nyata. Yang penting sekarang gini, tak kasih tahu. Jadi kita tenang, ya. Ya. Pokoknya rasa seperti tadi yang semua yang diceritakan ini sudah bukan penyakit. Ya. Dari ini mau minum obat apapun, mau obat dari kami pun ini nggak akan sembuh karena ini memang bukan penyakit. Dan ini wajar terjadi di orang sehat maupun orang sakit. Yang pedes tenggorokan tadi. Terus saat kita makan, kok kita tidak langsung sendawa setelah selesai? Kan biasanya kalau habis makan terus minum kan kita sendawa. Lega toh? Iya. Nah, orang kadang seneng kalau udah sendawa langsung alhamdulillah gitu toh. Nah, itu Iya. karena gasnya keluar, kita perut jaga jadi enteng, berarti nganggapnya itu kekenyangan atau kenyang puas dengan makanannya itu, ya toh. Nah, udah nggak usah Iya. takut. Nah, ini aman. Tapi kalau nggak sendawa ya memang rasanya seperti penuh terus. Nah, itu wajar saja. Bisa 2 jam, bisa 3 jam kalau belum sendawa, cuman rasanya seperti penuh tapi tidak sakit. Nah, itu nggak usah dipikirkan. Begitu. Iya, tapi kalau misalnya di tenggorokan itu terasa gatel banget itu Bapak Pri itu apa dari asam lambung? Bukan. Bukan. Ini bukan Soalnya tadi penyakit. soalnya Ya, tadi dengerin saya dulu kan, biar paham. apa? Ini bolak-balik Iya. loh, ini tak terangin. Nah, cuman mbaknya nggak fokus nih. Apa namanya gini? Saat ada cairan di atas katup lambung, ya belum turun semua. Terus kita sendawa, itu cairan akan ke bawah naik, kedorong gelembung udara tadi. Ya, kedorong gelembung udara tadi saat pecah di tenggorokan, biasanya pas dilekukan leher tenggorokan itu kan antara sambungan dada sama tenggorokan atas toh. Nah, Iya. di situ kalau gelembung udaranya pecahnya di situ akhirnya terjadi sendawa, cairannya karena sedikit akhirnya turun lagi. Sama seperti Mbak niup air di selang, selangnya agak panjang kan, umpama ditiup ke atas nggak bisa keluar airnya, cuman anginnya yang keluar tapi airnya cuman sampai entah setengah atau berapa nanti turun lagi gitu toh. Iya, Bapak. Nah, itu seperti itu cuman kejadiannya, dan ini bukan penyakit. Nah, jadi Tapi yang saya merasakan itu apa yang tadi Bapak itu gemeter apa tadi teh sesak napas apa kayak gitu Ya. dari herbal batuk SD bisa dibantu ya Pak? Bisa menghilangkan itu ya Pak? itu bisa. Tapi kalau sesaknya Iya. juga kadang-kadang cuman kalau tarik nafas panjang kok berat di dada, itu udah ada terapinya dari tahun 2019 kami sudah buat. Itu ditekan-tekan saja di ulu hatinya. Nanti kalau sudah sendawa kan ringan. Nah, kalau sudah ringan, di sela-sela tulang dada ditekan-tekan aja pakai 1 jari pelan-pelan aja. Itu bergerak. Nanti akan keluar juga gasnya, sendawa-sendawa terus jadi tambah ringan dan hilang. Jadi nanti ya nggak usah takut lagi, ini sudah sembuh total. Kalau seumpama ada rasa-rasa cemas atau rasa perih lagi kok takut, nah video ini nanti ditonton lagi kalau sudah kami upload. Jadi Iya, Bapak. karena orang-orang yang konsultasi itu biasanya yang ditanyakan ya itu aja, nggak lebih dari itu. Nah, jawabannya juga sama pasti kan gitu. Iya. Nah, daripada pusing nelpon kami nggak keangkat-angkat, WA nggak kejawab, ya udah langsung tonton aja videonya sendiri yang pembicaraan kita ini toh. Iya. Nah, berarti Emang langsung iya. ditayangin di YouTube Bapak ya? Ini ya setiap orang konsultasi kami tayangkan, tapi kami acak, jadi ada yang Iya. kan kadang kita itu pakai baju sama, sekali nelpon seharian itu bajunya sama. Kadang biar orang nggak jenuh itu nanti dikiranya itu videonya sama karena dari pemandangan, dari backgroundnya, dari waktunya itu sama, takutnya dikira
Itu videonya sama, cuman beda judulnya kan gitu. Oh iya Bapak. Ya, jadi kami acak selang-seling, tapi kalau punya Mbak ini kemungkinan kalau nggak hari Minggu, hari Senin ini sudah muncul di YouTube ya. Iya, Nanti saya sering lihat YouTube Bapak gitu. ya, Dari jadi itu ya. nanti supaya nggak panik, nggak cemas seandainya kok datang panik atau cemasnya kenapa? Nanti lihat videonya yang detail pembicaraannya apa saja yang kita sampaikan. Kadang yang sekarang saya sampaikan kalau nggak ditonton lagi biasanya lupa. Iya, Iya toh? Ya, jadi nanti kalau Iya. umpama nelpon kami belum diangkat, terus chat juga belum dibalas, udah buka saja videonya. Itu akan membuat tenang kembali dan itu sebagai obat ya. Iya Bapak. Ya, ya udah sampai sini aja ya Mbak ya. Orang udah ini bukan penyakit Iya ya. Bapak. Ya. Iya, terima kasih ya Bapak ya. Ya, sama-sama. Semoga tidak kambuh lagi dan selamat menikmati Amin, kesehatannya amin. kembali. Amin Bapak. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.